Hai guys, welcome. Selamat datang di video yang baru ini. Aku baru saja membuat sebuah video lagi, dan sekali lagi video ini aku ambil dari orang bule YouTuber asal orang Amerika, dan ini tentunya akan sangat-sangat menarik bagi Anda. Video yang pertama aku juga ambil dari orang Amerika, dan dari orang yang sama aku ambil video yang kedua ini, dan Anda tentunya akan belajar banyak dari video yang ini. Jadi harus nonton dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi aku bagi video ini dalam 4 bagian. Bagian pertama Anda menonton itu tanpa subtitles, jadi Anda tentunya menguji kemampuan bahasa Inggris Anda, listening skills Anda, dan juga tentunya pengetahuan Anda. Bagian yang kedua Anda akan diberi subtitles langsung oleh tim kami, dan tentunya Anda akan belajar lagi mengkonfirmasi kebenaran dari listening Anda tadi dengan apa yang kita baru saja kasih, kira-kira seberapa persen Anda benar. Dan bagian ketiga aku mengajarkan kalian tentang beberapa kosakata, beberapa frase, dan juga grammar sedikit yang dibicarakan dalam video orang bule tersebut. Dan bagian terakhir tentunya adalah bagian pengujian, kira-kira Anda udah memahami dengan penuh video yang baru saja Anda tonton atau tidak. Jika tidak, sekali lagi pesanku adalah nonton video ini berkali-kali sampai Anda betul-betul menguasai apa yang dibicarakan oleh orang bule tersebut. Karena saya yakin 100% jika Anda menonton video-video kami yang berhubungan dengan orang bule ini dan juga video-video lain, Anda pasti 100% akan lancar ngomong bahasa Inggris. Cepat atau lambat, Anda pasti akan bisa. Alright guys, dan langsung saja masuk pada bagian yang pertama, yaitu menonton video tanpa subtitles. Alright, good luck. Hang on, I might get my opportunity right now, Mom. Excuse me? Hi. What's your name? Summit. Summit. Nice to meet you. Nice to meet you. That's a lovely name. Thank you. Do you think these jeans look too tight? No. Really? Yeah. I'm just hella insecure about them lately. Why? They look fine? Yeah. Okay, perfect bagginess Yes, they're great. to They're wonderful. skinny ratio? Okay, Yeah, thank you. they're wonderful. Oh, so you're single. Oh my god. I don't know. Are you? Yeah. This worked out so great. Your name's Summit, and I'm literally summoning the peak of this interaction. This is so great. I'll just grab your number real quick because I could tell you're going that way, Yeah. and I'm going this way. Okay. I don't want to keep you any longer. So, Oh my god. so How is it many just? people have you done this to? Oh no, you're the first one. I only do it to the No. summits of the world. Imagine how rare that is. So it's just me then. I think yeah, you're the first summit I've ever met actually. I'm the only someone I've ever met. That's Yeah. you're a rare one. I am. Okay, what is it? 781. 781. And your phone receives pictures? Yeah. Okay. Yeah, I'm gonna send you a picture, like, of my ear, so that you know it's me. Okay. Okay. Great, All right. sounds good. Wow, Nice to meet you. that felt so good. Sorry about that. No, I love that. Hang on, I might get my opportunity right now, Mom. Excuse me? Hi. What's your name? Summit. Summit. Nice to meet you. Nice to meet you. That's a lovely name. Thank you. Do you think these jeans look too tight? No. Really? Yeah. I'm just hella insecure about them lately. Why? They look fine? Yeah. Okay, perfect bagginess Yes, they're great. to They're wonderful. skinny ratio? Okay, Yeah, thank you. they're Oh, wonderful. so you're single. Oh my god. I don't know. Are you? Yeah. This worked out so great. Your name's Summit, and I'm literally summoning the peak of this interaction. This is so great. I'll just grab your number real quick because I could tell you're going that way, Yeah. and I'm going this way. Okay. I don't want to keep you any longer. So, Oh my god. so How is it many just? people have you done this to? Oh no, you're the first one. I only do it to the No. summits of the world. Imagine how rare that is. So it's just me then. I think yeah, you're the first summit I've ever met actually. I'm the only someone I've ever met. That's Yeah. you're a rare one. I am. Okay, what is it? 781. 781. And your phone receives pictures? Yeah. Okay. Yeah, I'm gonna send you a picture, like, of my ear, so that you know it's me. Okay. Okay. Great, All right. sounds good. Wow, Nice to meet you. that felt so good. Sorry about that. No, I love that. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian ketiga dari video kali ini. Tadi Anda udah nonton bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua, dan sekarang udah masuk ke bagian yang ketiga. Dan seperti biasa, aku akan mengajarkan Anda beberapa kosakata dan juga pelafalan di bagian yang ketiga ini. Dan langsung saja kita masuk pada kata yang paling pertama, yaitu kata ini. Apa arti dari kata ini sebenarnya? Kata ini, bagaimana cara Anda melafalkannya? Seperti tadi si bule melafalkannya dengan sangat-sangat tepat, yaitu dia katakan hang on. Alright, once again, hang on. Itu adalah gaya pelafalan Amerika ya, orang Amerika. Tetapi kalau misalkan gaya British atau gaya internasional,
Anda bilang hang on. Alright, once again, hang on. Jadi mereka nggak berubah apa-apa. Alright, jadi kalau Amerika, dia kalau bunyi N atau bahkan NG dan juga M, dia akan bunyi A akan berubah sedikit kayak bunyi A, tapi dia agak sedikit melebar. Jadi hang, alright, kayak gitu ya, hang, kayak gitu. Jadi bukan hang tetapi hang, itu gaya Amerika. Tetapi kalau Anda katakan hang juga, mereka akan tetap mengerti karena itu adalah gaya internasional. Gaya orang Inggris juga kayak gitu, gaya orang Australia juga kayak gitu, gaya orang Selandia Baru juga kayak gitu ya. Jadi Anda nggak usah merasa kayak oh itu salah, nggak, itu juga berlaku. Jadi sekali lagi cara melafalkannya bisa hang on atau hang on, alright? Itu kira-kira cara pelafalannya. Dan kata ini berarti sebenarnya ada beberapa arti sih, tetapi dalam hubungan dengan video yang baru saja Anda tonton itu artinya tunggu ya. Contoh kayak tunggu sebentar. Misalkan seperti yang tadi dia sedang telepon, bukan tonton tetapi sedang telepon, dan tiba-tiba dia katakan hang on atau hang on. Kayak gitu ya. Jadi itu dia minta untuk tunggu, alright? Jadi kayak gitu. Tetapi arti lainnya sebenarnya ada beberapa, tetapi arti lain yang paling populer juga artinya berpegang kuat-kuat gitu, atau pegang kuat-kuat, pegang teguh gitu ya. Contoh ini biasanya saya temukan di film-film perang atau film-film yang ada aksi-aksinya ya. Misalkan ini terjadi saling kejar-kejaran antara mobil ya, dan di depannya ternyata ada sesuatu rintangan, entah itu jurang atau entah itu harus tabrak sesuatu, dia akan berteriak kayak hang on kayak gitu ya, atau hang on tight kayak gitu ya. Dia bisa berteriak kayak hang on tight kayak gitu, artinya pegang kuat-kuat gitu ya. Sebentar. Jadi hang on tight atau hang on tight kayak gitu ya. Atau misalkan mereka di atas helikopter, karena saya sering banget nonton film yang ada aksi-aksinya. Kalau misalkan helikopter anggap saja baling-balingnya kena tembak dan mungkin helikopternya udah kayak oleng mau jatuh, dan mereka mungkin berusaha untuk mendarat, dan si pilotnya akan berteriak kayak hang on atau hang on tight kayak gitu ya. Artinya pegang kuat-kuat, karena kita dalam masalah atau helikopternya kayak goyang-goyang gitu, jadi tentunya harus pegang kuat-kuat. Atau seperti yang tadi mobil itu sebentar mau nabrak sesuatu, jadi dia bilang hang on atau hang on tight, artinya pegang kuat-kuat karena kita akan melewati sebuah rintangan. Alright, dan kita langsung kembali ke arti aslinya, arti dalam video itu yang artinya tunggu. Jadi misalkan kalau Anda telepon seseorang dan mungkin Anda mau ngomong dengan orang lain, Anda bisa katakan hang on, alright? Kayak misalkan ya, aku kasih contoh. Sekarang aku lagi telepon, tiba-tiba ada orang kayak Boni, ada sesuatu yang penting. Jadi aku kayak langsung bilang kayak hang on, kayak gitu ya. Artinya tunggu sebentar. Dan saya ngomong dan itu baru saya telepon lagi juga nggak menjadi masalah, right? Itu arti dari kata hang on or hang on. Contoh kalimat yang aku buat di sini adalah hang on. Ini misalkan kayak sedang telepon atau sedang ngobrol, aktif ngobrol dengan seseorang dan langsung ada yang gangguan atau ada yang perlu Anda lakukan sebelum kembali ke apa yang sedang Anda bicarakan atau aktivitas yang Anda mau lakukan, Anda bisa katakan hang on. I'll be with you in a minute, alright? Anda bisa katakan itu, hang on atau hang on. Sebenarnya untuk kata ini banyak sekali sinonimnya ya. Mungkin kedepannya aku akan buatkan sinonim yang mirip-mirip yang biasa aku dengar di TV, di film-film atau di video-video orang bule kayak gitu. Atau misalkan yang lainnya adalah for a sec atau for a second juga nggak menjadi masalah. Artinya sebentar atau tunggu sebentar gitu ya. Jadi Anda bisa ganti hang on juga dengan for a sec. I'll be with you in a minute. Atau hang on, I'll be with you in a minute. Alright? Jadi sekali lagi, hang on atau for a sec, I'll be with you in a minute. Alright? Once again, I'll be with you in a minute. Kayak gitu. Next, kata ini. Might. Ini juga ada beberapa arti. Tetapi arti yang ada hubungannya dengan video yang baru saja Anda nonton itu artinya kemungkinan atau mungkin ya. Jadi
kemungkinannya 50-50, 50%, alright? Jadi dia tadi katakan I might apa ya? Get my opportunity atau opportunity right now, mom. Artinya kayak dia mungkin mendapatkan kesempatannya sekarang, mama. Ya ini mom, panggilannya untuk mama kandungnya ya, mom. Jadi beda dengan ma'am, alright? Jadi ini mom, artinya mama. Jadi ini artinya mungkin ya. Jadi kalau Anda bilang aku mungkin ke sana, Anda boleh pakai might. Nah arti lainnya juga artinya kayak kemuliaan ya. Misalkan ini kalau misalkan saya biasanya misalkan di gereja-gereja kalau kita mau ngomong tentang Tuhan itu tentang might ya, kemuliaan, kebesaran. Makanya Anda mungkin saat nonton Anda dengar ini Almighty God, alright? Almighty God, alright? Artinya Tuhan yang maha kuasa, Almighty God atau Almighty God, alright? Atau Almighty God, kayak gitu ya. Jadi itu artinya kemuliaan, tetapi juga artinya juga adalah kemungkinan. I might come, artinya aku mungkin datang. I might go. Nah, kadang T-nya mati ya. Oh ya, ini banyak orang yang salah. GH ini tidak ada bunyi sama sekali. Jadi might doang. Jadi kayak cara Anda melafalkannya ini kayak baca ini, might. Jadi I might go. Bahkan T-nya tidak dilafalkan juga orang masih mengerti. I might go. I might do this. I might come. Alright, kayak gitu ya. Next. Nah, ini untuk kata ini Anda bisa lafalkan dengan ini ya. Opportunity. Alright, once again, opportunity. Alright, once again, opportunity. Atau bisa juga all. Jadi opportunity. Atau kalau mau gaya Inggris atau gaya orang Australia biasanya R-nya nggak dilafalkan ya, jadi opportunity kayak gitu ya. Tetapi sekali lagi tadi adalah yang ngomong itu adalah orang Amerika, jadi opportunity atau opportunity. Alright, once again kayak gitu ya. Apa arti dari kata ini? Ini artinya kesempatan. Alright. Jadi jika Anda punya kesempatan, nah ini sama dengan ada yang melafalkan dengan chance, ada juga yang melafalkan dengan chance, atau bahkan kalau orang Inggris melafalkannya dengan chance, alright, kayak gitu ya. Jadi ada beberapa. Jadi ini mereka memiliki arti yang sama yaitu kesempatan. Kalau di Indonesia ini juga ternyata ada katanya yaitu oportunitas ya. Aku dulu kira-kira 4 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu aku cari tahu di kamus, oh ternyata kita ada kata yang ini yang berarti ini. Karena selama ini yang saya tahu hanyalah kesempatan, alright. Nah, contoh kalimatnya seperti si bulet tadi. Nah, untuk ini kemarin aku udah bahas di video yang satu, tetapi sekarang aku mau bahas juga hanya untuk mengkonfirmasi. Tadi si cewek itu melafalkannya dengan nice to meet you, alright. Dia pakai ce, sedangkan si cowok itu melafalkannya dengan nice to meet you, alright. Jadi itulah yang benarnya ya. Jadi entah nice to meet you atau nice to meet you nggak menjadi masalah. Jadi sekali lagi nice to meet you atau nice to meet you, alright, nice to meet you. Kayak gitu artinya senang berteman atau bertemu dengan Anda. Next kata yang ini, cara melafalkannya adalah lovely, alright, once again lovely. Artinya bagus. Ini di video sebelumnya juga kayaknya aku udah pernah katakan, terutama ada sebuah video di khusus untuk member kami, aku juga pernah singgung tentang kata ini. Nah, sekali lagi cara melafalkannya adalah lovely. Arti dari kata ini sekali lagi adalah bagus. Contoh kayak yang tadi dia katakan apa ya? Dia tadi that's a lovely name. Artinya itu nama yang bagus, that's a lovely name. Anda juga bisa katakan that's a lovely car, atau that's a lovely book, atau that's a lovely laptop. That's a lovely pen. Kayak gitu Anda bisa gonta-ganti ini. Yang ini disamain aja, ini digonta-ganti dengan kata benda aja. Alright, next. Cara melafalkan ini adalah hella insecure. Sebenarnya ini adalah hella, alright. Tetapi seperti di video-video saya sebelumnya bahwa kalau ada
di bunyi akhirnya kadang dia berbunyi seperti a yang halus. Jadi hella, alright. Padahal sebenarnya kalau Anda zoom in suaranya, dengar dengan lebih teliti, itu adalah hella, alright. Jadi hella insecure, alright. Once again, hella insecure. Ini artinya tidak nyaman atau tidak percaya diri. Ya, kalau hella atau hella itu artinya sangat, ya. Jadi tentunya sangat tidak percaya diri atau sangat tidak nyaman, alright. Itu arti dari kata ini. Contohnya seperti yang tadi si cowok itu katakan, I'm just hella insecure about him lately. Nah, kenapa aku tulis ini? Ini sebenarnya aku mau tekankan bahwa bunyi TH ini ternyata si cowok itu tidak lafalkan. Dan itu sangat biasa bagi orang Amerika. Jadi dia seolah-olah langsung I'm just hella insecure about him lately. Alright, jadi about him lately. Jadi TH-nya mati. I'm just hella insecure about him lately. Jadi dia kayak gitu. I'm just hella insecure about him lately. Ini artinya akhir-akhir ini, ya. Jadi artinya aku sangat tidak nyaman atau tidak percaya diri mengenai jeans ini akhir-akhir ini, ya. Next. Nah, ini mungkin Anda bingung. Apa arti dari kata ini? Ini artinya cara melafalkannya sekali lagi adalah perfect. Alright, once again perfect. Ini adalah bagginess. Once again bagginess. Bagginess berasal dari kata baggy. Ini berasal dari kata bag. Tetapi ini sebenarnya nggak ada hubungannya, ya. Tapi aku hanya kayak tadi ketika awalnya saya mendengarkan kata ini, saya langsung berpikir akan kata ini. Ya, tapi tidak ada hubungannya sama sekali, ya. Baggy itu artinya longgar, ya. Jadi misalkan Anda mendengar orang Amerika mengatakan baggy trousers atau baggy jeans, ya, Anda harus mengerti bahwa mereka berbicara tentang celana panjang yang atau jeans yang longgar, ya, atau yang kayak komprang gitu, ya. Kalian tahu komprang kan? Kayak celananya longgar. Jadi dia bukan botol. Kalau botol kan dia kayak bentuknya kayak dia di bawahnya kecil, Pak Asar. Sebentar kayak gini, ya. Dia di bawahnya kecil banget. Tetapi kalau baggy trousers atau baggy jeans itu dia kayak gini, ya. Dia seolah-olah kayak gini. Dia kakinya kayak besar. Atau bahkan bisa lurus aja kayak gini. Kayak gini. Atau bisa seperti ini, ya. Ini tahun kayak 80, celana ini 80-90-an celana ini sangat terkenal. Itulah yang dinamakan dengan baggy jeans atau baggy trousers, alright? Itu artinya. Jadi celana yang lebih longgar. Jadi kayak perfect bagginess artinya kayak kelonggaran yang sempurna gitu, ya. Artinya celananya longgar, nggak ketat banget gitu. Karena dia katakan kayak dia tidak percaya diri karena terlalu tight atau terlalu ketat gitu, ya. Jadi ketat itu yang ini, tight, alright. Next, kata ini great. Ini banyak orang masih salah lafalkan, mereka bilang great tetapi great. Nah, ini di video saya sebelumnya tentang kosakata yang paling salah dilafalkan oleh orang-orang kita di Indonesia. Ini adalah salah satunya dan saya udah buatkan. Anda harus nonton semua video tersebut karena saya berbicara banyak tentang banyak sekali kosakata yang sering salah Anda lafalkan atau teman-teman Anda lafalkan sehingga Anda tidak salah lagi ke depannya. Jadi itu salah satunya adalah ini, yaitu great. Nah, next yang ini wonderful. Alright, once again wonderful. Jadi ini artinya sama-sama artinya bagus, luar biasa. Ini luar biasa, ini bagus kayak gini, ya. Kayak gitu, ya. Jadi bagus, hebat, mantap kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke kata-kata yang lainnya, aku minta teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tutoring langsung atau mentoring langsung dari tim komunitas kami, dari para tutor kami, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami, yaitu 0813 87198968, ya. Anda bisa menghubungi nomor ini. Ini adalah nomor WA salah satu admin kami. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kami, yaitu Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Aku tulisin di sini aja. Kursus Bahasa Inggris
RBA 100, dan juga jangan lupa untuk like dan follow halaman Facebook kami Kursus Bahasa Inggris RBA 100 ataupun Instagram kami, tetapi kami biasanya upload lebih banyak di YouTube dan juga di Facebook. Jadi jangan lupa untuk follow dan juga subscribe ke halaman YouTube dan Facebook kami Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Dan sekali lagi jangan lupa untuk membagikan video-video ini ke halaman Facebook Anda atau ke grup WA ataupun grup Facebook Anda atau ke story Anda, karena kita yakin dan percaya bahwa kebanyakan, kalau lebih banyak orang Indonesia bisa berbahasa Inggris, bangsa kita akan semakin maju dan kesejahteraan juga akan semakin kayak lebih nyata gitu ya. Dan langsung saja, dan kita yakin bahwa kalau teman-teman Anda mulai ngomong bahasa Inggris, Anda juga terpengaruh untuk ngomong bahasa Inggris dan cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau Anda membagikan video-video kita, mereka belajar, mereka praktekkan, mereka buat status juga dalam bahasa Inggris, Anda baca, tentunya baca dalam hati, otak Anda itu semakin terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi Anda pasti juga akan semakin bisa lancar ngomong bahasa Inggris ya. Apalagi Anda punya pacar atau sahabat atau teman yang akrab yang mau belajar bahasa Inggris dengan begitu dengan seperti Anda memiliki passion untuk belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Aku yakin kalian bisa lebih cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Alright, kita langsung saja lanjut ke kata-kata berikutnya, yaitu kata ini, work out. Ini sebenarnya ada juga kata arti lainnya ya. Tapi di sini dalam arti hubungan di video itu artinya kayak berjalan dengan bagus sesuai dengan keinginan kita. Kayak kita bisa menyelesaikannya dengan bagus. Arti lainnya juga bisa artinya berolahraga. Arti lain juga bahkan bisa menyelesaikan sebuah masalah ya. Jadi kata ini banyak sekali artinya. Jadi sekali lagi cara melafalkannya adalah work out. Jadi tadi si cowok itu dia bilang this atau that ya, tadi saya lupa deh. Semuanya sama sih. Worked out so great ya, atau so well ya, tadi aku lupa deh. Jadi entah well atau great artinya ini bekerja dengan bagus. Aku berhasil kayak gitu. Jadi dia kan berhasil menentukan si cewek ini adalah masih single, artinya belum punya cowok. Jadi itu berhasil, dia bisa mendapatkan nomor WA-nya atau nomornya dan bisa kontak, siapa tahu bisa jadi pacaran. Alright. Next kata yang ini, summon. Cara melafalkannya adalah summon. Alright, once again summon. Apa arti dari kata ini? Ini ada beberapa arti ya. Salah satunya artinya memerintah ya. Memerintah untuk melakukan sesuatu, memerintah orang lain atau seseorang untuk melakukan sesuatu. Arti lainnya juga adalah mengumpulkannya. Jadi pertama memerintah, kemudian mengumpulkan ya. Jadi Anda bisa menggunakan kata ini untuk kedua arti. Misalkan Anda memerintah orang untuk melakukan sesuatu, Anda bisa pakai kata summon. Bisa juga order ya. Tapi ini tentunya lebih kayak agak sedikit lebih formal gitu ketimbang kata ini. Ini juga formal sih ya. Jadi ini boleh dipakai di informal atau formal juga nggak menjadi masalah. Ini saya jarang dengar di suatu situasi yang informal. Hanya tadi si cowok itu dia kayak mau seolah-olah menggombalin si ceweknya. Jadi dia menggunakan bahasa yang lebih kayak puisi ya, yaitu salah satunya itu kata summon ya. Jadi itulah artinya. Jadi contoh kalimatnya adalah seperti yang di depan Anda. She summoned us to admire her house. Artinya dia memerintah kami untuk mengagumi rumahnya ya. Kayak hey, you harus kagumi rumahku, kalau tidak Anda tidak akan mendapat nilai A. Kalau misalkan dosen yang minta kayak gitu ya. Jadi she summoned us to admire her house. Atau Anda bisa katakan I've summoned, alright, energy. Atau kalau enggak ini adalah misalkan courage just, atau anggap saja for 6 months, selama 6 bulan, just to talk to her.
Jadi misalkan Anda adalah seorang yang malu, jadi Anda mengumpulkan keberanian selama 6 bulan atau berlatih selama 6 bulan hanya untuk berbicara ke mungkin dia adalah orang yang Anda sukai, alright? Jadi Anda bisa katakan ini artinya mengumpulkan. Nah tadi si cowok itu dia katakan apa ya? I'm summoning the peak of this interaction, kayak gitu. Artinya saya apa ya? Seolah-olah dia mengumpul supaya dia kayak tiba di puncak dari interaksi ini supaya segera berakhir gitu ya. Jadi itu seolah-olah dia sebenarnya mau menunjukkan dia mau pamit sih, seolah-olah kayak gitu. Jadi udah sampai puncak, berarti yang berikutnya adalah pasti turun dan menghilang ya. Kalau kita udah naik sampai puncak tentunya turun. Itulah alasannya mereka sesudah itu langsung minta nomor dan pergi. Alright. Next, peak. Apa arti dari kata peak ini? Ini artinya puncak ya. Jadi puncak dari sebuah interaksi seperti yang tadi si cowok itu katakan. Atau Anda bisa katakan banyak sekali ya. Misalkan kayak tadi pagi atau kemarin aku nonton si Prime Minister dari dari Inggris, dia mengatakan apa ya? Dia ngomong tentang coronavirus yang udah sampai peaknya dan tentunya berikutnya udah melewati peak dari coronavirus dan sekarang mereka udah membuka lockdown atau lockdown dan udah kembali beraktivitas dengan lebih bagus, lebih normal ya. Jadi itulah peak, puncak. Bisa puncak dari sebuah kegiatan atau bahkan puncak dari gunung juga itu boleh ya. Atau Anda bisa katakan prices reach peak atau a peak. Sekali lagi, prices reach a peak in anggap saja Juli. Artinya harga-harga mencapai puncak, artinya mahal gitu pada bulan Juli ya. Prices reach a peak in July. Kayak gitu ya. Mungkin karena dengan Ramadan jadi harga-harga mahal, kita nggak tahu. Next, cara Anda melafalkan ini ada dua. Kalau tadi si bule itu katakan interaction, alright, interaction. Tetapi Anda juga bisa katakan interaction. Itu nggak menjadi masalah, alright. Itu dipakai baik Amerika, Inggris semuanya pakai kayak gitu. Artinya interaksi ya. Next, nah ini, I don't wanna keep you any longer. Ini sebenarnya singkatan dari want to, alright. Jadi wanna, alright. I don't wanna keep you any longer. Keep you artinya kayak, kayak ini bukan menjaga kayak apa ya? Tapi maksudnya kayak saya hanya ngomong dengan Anda terus menerus, jadi Anda tidak pergi melakukan hal yang lain. Jadi keep you kayak meminta kamu tetap ada di depanku. Jadi kalau dia tidak mau meminta dia terus menerus di depan Anda karena dia juga bisa jadi ada kesibukan lain. So I don't wanna keep you any longer. Anda bisa katakan ini juga, kalimat ini kalau ngomong dengan orang lain dan Anda mungkin ada tanda-tanda dia harus segera pergi, Anda bisa katakan I don't wanna keep you any longer. So good luck, kayak gitu ya. Next, summit. Alright. Apa arti dari ini? Ini selain nama dari cewek tadi, arti lainnya ini juga bukan ternyata ya, karena ini memang saya udah tahu dulu. Ini juga punya arti. Bisa juga sering mungkin Anda nonton di koran, Anda temukan pertemuan summit antara Jokowi dengan presiden siapa. Nah, jika dua negara bertemu dan ada pertemuan gitu atau dua negara atau lebih, itu juga boleh dinamakan dengan summit. Biasanya pertemuan yang sangat penting. Atau selain itu bisa juga berarti titik tertinggi dari sesuatu ya. Titik tertinggi dari sesuatu. Jadi si cowok tadi menggombali bahwa summit ini adalah titik tertinggi dari dunia gitu. Jadi dia tertinggi dari dunia ini. Jadi dia adalah cewek yang paling cantik, paling cakep dan selebihnya gitulah. Kira-kira maksud dari si gombalan si orang Amerika tadi ya. Tapi sekali lagi ini juga bisa berarti pertemuan antara dua negara atau lebih tentang sesuatu yang penting. Biasanya para presiden atau prime minister ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke kata berikut yaitu kata ini. Cara melafalkannya adalah rare. Jadi kayak gini aja, rare.
artinya jarang, ya. Contoh, it is rare, artinya itu jarang, barang itu jarang gitu ya, jarang kita temukan. Atau si cowok tadi bilang you are atau you're a rare one, artinya Anda adalah salah satu yang jarang atau yang sulit atau cuma satu aja di dunia ini ya. Jadi bukan komoditas tetapi itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi tentunya dia sekali lagi menggombalin si cewek itu. Next, saya mau supaya kalian melatih cara melafalkan kata ini, meniru orang bule itu, yaitu what is it. Alright, once again, what is it. Tetapi juga what is it. Nggak harus worry, tapi bisa wati ya. What is it. What is it? Tapi saya terbiasa dengan Amerika udah untuk kalimat ini jadi what is it? What is it? What is it? Kayak gitu ya. Apa itu? Next. Nah, ini saya mau supaya kalian nanti juga meniru orang bule itu. Dia tidak mengatakan I'm gonna send you atau I'm gonna send you a picture, tetapi dia justru menghilangin ge-nya lagi. Jadi gonna atau gonna itu sebenarnya singkatan dari going to, alright? Tetapi Anda bisa katakan I'm gonna, tetapi tadi si cowok itu dia menghilangkan G-nya, bunyi G. Jadi dia hanya katakan I'm gonna, alright? I'm gonna send you. Bahkan ini D-nya dihilangkan juga. I'm gonna send you a picture like of my ear, kayak gitu ya. Dia tadi katakan itu. Jadi I'm gonna send you a picture, alright? Ini juga bisa dilafalkan dengan picture, juga nggak menjadi masalah, atau picture juga nggak menjadi masalah. Artinya aku akan mengirim Anda sebuah gambar. Next, ear. Cara melafalkannya adalah ear atau ear. Ear itu juga nggak menjadi masalah, itu gaya British ya. Ear atau ear. Next, artinya telinga ya. Ini artinya telinga. Sorry. Telinga. Next, sounds good. Ini sebenarnya singkatan dari that sounds good. That sounds good. Ini juga aku udah pernah ajarin di bagian tentang percakapannya. Jadi aku udah ajarin gaya orang Amerika bercakap, ini salah satunya. Dan waktu itu aku udah ajarkan. Frase ini berarti kayak kedengaran bagus atau seolah-olah dia mau katakan itu bagus gitu ya. Jadi sekali lagi dan si cewek tadi tidak mengatakan that. Sebenarnya dia harus katakan, tetapi kalau di dunia informal Anda boleh hilangin seperti itu ya. Jadi sounds good. Alright, once again sounds good. Kayak gitu ya. Artinya kedengaran bagus, itu sangat bagus. Alright, next. Nah, aku juga ingin melatih Anda cara melafalkan ini ya. I don't know. Kayak gitu. Dan biasanya kalau Anda melafalkan kata per kata tentunya I don't know. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari Anda bisa katakan I don't know. I don't know. Bahkan kalau ada orang bule yang malas menjawab atau mungkin dia sedang sibuk melakukan sesuatu atau sedang makan, dia akan melafalkan ini dengan I know, kayak gitu ya. Kayak dia mau katakan I don't know tetapi kayak mungkin karena mulutnya penuh jadi I know, kayak gitu. Atau mungkin dia sibuk dia I know, kayak gitu. Jadi itu harus kebiasaan aja ya. Jadi misalkan ada orang yang tanya, dia bilang I know, kayak gitu, I know, kayak gitu. Kita di Indonesia juga, kita nggak tahu kan, biasa kadang gitu. Sama juga dengan orang bule. Next, kata ini. Dan dia katakan sorry about that. Nah, dia tadi tidak lafalkan T-nya. Anda kalau dengar dengan serius, sepertinya dia tidak lafalkan T-nya. Jadi sorry about that. Dan juga ini juga I love that, kayak gitu. Dia seolah-olah tidak sebutkan T-nya. Jadi I love that, kayak gitu ya. Artinya maaf tentang itu, dan ini adalah aku suka itu. Love juga nggak harus selalu kayak mencintai, itu bisa juga suka, alright. Dan kayaknya udah selesai. Oh ya, tadi juga dia katakan ini ya, kata ini yang kemarin aku ajarin kalian. Nah ini, dan memang saya karena tidak terbiasa kata ini untuk melafalkannya gaya Amerika, tetapi tadi kita dengar itu, saya juga dengarin dengan jelas. Dia tidak melafalkannya dengan penuh. Dia hanya katakan literally, kayak gitu. Jadi itu membuat kita kayak, kalau kita susah mengatakan literally, kayak ada really,
Jadi kayak gini ya. Biasanya kan kayak gini. Nah, kalau kita susah melafalkan yang di sini, maka kita bisa hilangkan. Seperti si bulat tadi. Si bulat tadi hilangkan bunyi yang di sini ya. Jadi dia hanya katakan literally. Atau jika Anda mau gaya Inggris tentunya adalah literally. Alright, once again, literally. Tetapi kalau mau gaya kayak bule si orang Amerika tadi, Anda bisa hanya katakan literally. Jadi dia nggak lafalkan yang jadi dia tidak katakan literally. Jadi kayak gitu ya, literally. Jadi itu kan agak panjang dan agak sulit. Anda bisa hanya pakai ini aja ya. Dan ini tadi aku juga udah cek di kamus online, orang Amerika punya kamus, dan ternyata ada pelafalan yang kayak gini. Jadi sekali lagi literally kayak gitu ya, atau literally itu kalau mau gaya Inggris. Alright, saya pikir itu udah selesai ya, karena ini udah cukup lama. Dan sekali lagi jangan lupa untuk bagikan video ini ke halaman Facebook Anda, ke halaman ke grup ya, ataupun Facebook Anda, ataupun bahkan ke website Anda kalau Anda punya. Jangan lupa untuk berbicara tentang kami juga. Jangan lupa untuk bagikan di story Anda supaya lebih banyak orang bisa terbantu dengan apa yang kita tawarkan secara gratis di halaman Facebook kita maupun di YouTube kita. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita, dan juga jangan lupa untuk follow halaman Facebook kita ya. Dan kalau bisa ya Instagram, meskipun lebih banyak kita upload di Facebook dan YouTube. Dan untuk itu terima kasih banyak kepada kebaikan hati teman-teman. Dan juga jika Anda ingin mendapatkan mentoring langsung dari tim komunitas kami, jangan lupa untuk menghubungi 0813 8719 8968. Alright guys, dan silahkan lanjut untuk bagian yang terakhir, yaitu bagian pengetesan atau pengujian kemampuan bahasa Inggris Anda. Good luck guys. Hang on, I might get my opportunity right now, Mom. Excuse me? Hi. What's your name? Summit. Nice to meet you. Nice to meet you. That's a lovely name. Thank you. Do you think these jeans look too tight? No. Really? Yeah. I'm just hella insecure about them lately. Why? They look fine? Yeah. Okay, perfect bagginess Yes, they're great. to They're wonderful. skinny ratio? Okay, Yeah, thank you. they're Oh, wonderful. so you're single. Oh my god. I don't know. Are you? Yeah. This worked out so great. Your name's Summit, and I'm literally summoning the peak of this interaction. This is so great. I'll just grab your number real quick because I could tell you're going that way, Yeah. and I'm going this way. Okay. I don't want to keep you any longer. So, Oh my god. so is How it many just? people have you done this to? Oh no, you're the first one. I only do it to the No. summits of the world. Imagine how rare that is. So it's just me then. I think yeah, you're the first summit I've ever met actually. I'm the only someone I've ever met. That's Yeah. you're a rare one. I am. Okay, what is it? 781. 781. And your phone receives pictures? Yeah. Okay. Yeah, I'm gonna send you a picture, like, of my ear, so that you know it's me. Okay. Okay. Alright, All right. sounds good. Wow, Nice to meet you. that felt so good. Sorry about that. No, I love that. Hai guys, congratulations, Anda baru saja menonton video pelajaran hari ini. Dan bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah Anda mengerti atau tidak? Jika ya, jangan lupa untuk tuliskan ya di kolom komentar di bawah ini. Tetapi jika tidak, aku punya satu nasihat untuk Anda, yakni untuk menonton video itu 2-3 kali, 4 kali lagi ya. Karena saya yakin 100% jika Anda menonton dan mengulangi hal itu, Anda pasti akan mengerti dan pasti akan bisa. Alright guys? Dan juga jangan lupa untuk menonton video-video kita yang lain, yang mana aku udah ngajarkan kalian cara Anda melafalkan kata-kata yang lebih berhubungan dengan topik kita hari ini. Dan aku juga udah ajarkan kalian arti katanya, alright? Dan oleh karena itu aku minta teman-teman sekalian untuk menonton video-video itu lagi, karena itu pasti akan membuat teman-teman semakin mengerti, semakin pengetahuan Anda semakin luas, alright? Dan jika Anda punya pertanyaan, jangan lupa untuk komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk bagikan video ini, jangan lupa untuk like, dan praktikan apa yang telah Anda pelajari hari ini. Alright guys, that's it. Until next time, bye bye.